Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendilwesi Kebumen. Saya Hindrono Cahyono. Siang hari ini insya Allah kita akan mengungkap mediasi pengungkapan, yaitu seorang peramal. Nah, biasanya kan kalau awal tahun banyak peramal-peramal yang di situ meramal kejadian-kejadian besok di tahun 2023. Nah, kita akan menarik bangsa jin yang ada pada tubuh seorang peramal dan kita akan tanya-tanya tentang ramalannya, gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ridho. Mari, ayo Mas Andi. Lagi full apa Mas Wanti? Sedikit. Hah? Sedikit. Waduh, sedikit. Ya udah, kalau sedikit nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Yuk, duduk aja. Soalnya ini Mas Wandi pekerja keras, bangun pagi jam 3 pagi. Aduh, Mas Wandi ini sudah siap-siap ngemas-ngemas telur pergi ke pasar. Lainnya masih pada tidur, Mas Wandi sudah kemas-kemas nyiapin telur untuk pergi ke pasar untuk jualan telur di pasar. Dari jam 8. Dari jam 8 apa? Jam 8 bertelur. Maksudnya gimana? Dari jam 8 bertelur, jam 3 dikemas. Oh. Jam 4 dijual. Berarti jam setengah 8 kamu udah bersih telur gitu, iya. Udah nyiapin telur. Iya. Jam setengah 8 malam nyiapkan telur sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Iya. Terus jam 3 bangun. Nyiapin telur untuk dibawa ke pasar. Iya. Oh, ya capek banget Mas Nanti. Enggak. Karena Allah. Karena Allah. Ya, berarti benar ini. Walaupun menurut saya capek sekali, bagi Mas Wandi nggak capek karena Allah katanya, jadi nggak capek. Luar biasa sekali, bisa dicontoh. Ini pekerja keras, jam setengah 8 malam sampai jam 11 nyiapin telur. Nah, terus jam 3 terus istirahat, jam 3 pagi sudah siap-siap ngemasin telurnya untuk dibawa ke pasar. Terus sampai jam 12 menjelang zuhur baru selesai, pulang ke rumah istirahat. Demi anak istri ya, Mas Wandi. Karena Allah. Karena Allah. Istri bisa dikecewa. Oh, kalau demi istri bisa kecewa. Iya. Karena Allah enggak. Oh, karena Allah enggak. Masya Allah. Ini subhanallah, ini luar biasa sekali. Semoga saudara-saudara kita bisa mengikuti jejak Mas Wandi yang niatnya luar biasa. Demi Allah, karena Allah saja. Iya, itu benar-benar. Benar-benar ya. Pengalaman. Jangan buat istri, jangan buat apa udah. Buat Allah saja. Buat Allah. Masya Allah. Ibadah udah. Masya Allah. Ya, luar biasa. Yuk, siap ya. Pengalaman ya. Ya, pengalaman jual. Tapi alhamdulillah tidak ada yang sia-sia. Sekarang banyak yang pesan ya, dikit-dikit. Ya, pesan untuk hajatan. Ya. Menerima luar kota juga ya Mas Mandi ya, pengiriman luar kota Mas Mandi. Ya, insya Allah udah menerima. Ya, walaupun 10 butir nggak apa-apa, 20 butir nggak apa-apa ya. Yang penting luar kota. Yang penting luar kota, tercatat luar kota gitu ya. Yang penting luar kota. Yang penting luar kota. Masalah yang dibeli berapa, yang penting luar kota. Kan bisa dibuat, wah yakin telurnya bisa luar kota gitu ya. Jarang-jarang ada telur bisa luar kota. Yang penting wahnya dulu. Wahnya dulu. Walaupun yang pesan 5 3 nggak masalah. Yang penting luar kota. Rugi, luar kota. Orang ketang rugi ngemas apa gimana? Iya, ngemas market yang penting luar kota. Ngemas market yang penting luar kota. Cari nama dulu. Cari nama ya. Sekarang pesan cuma 10 butir. Kalau nggak taunya besok-besok 10 truk. Alhamdulillah. Kan subhanallah. Kan semuanya kan bisa terjadi. Berawal dari kecil, kalau kita istiqomah hanya karena Allah, bisa dibesarkan Allah. Amin. Daripada langsung besar
niatnya kurang kuat karena Allah bisa jadi kecil, ya kan? Kayak gitu. Insya Allah. Yuk, kenapa bahasnya telur lagi? Jangan telur. Tapi ini nggak promosi loh ya, saudaraku, nggak promosi. Kalau mau dia ke promosi nggak apa-apa. Menginformasikan ya. Karena Soalnya kita nggak di endorse oleh Pertamina ya enggak. Itu kita gitu. Karena ini nggak ada yang iya, endorse. iya channel kita yang Paguyuban Surya Kendal Besi masih ke Bennett. Bennett. Bukan Bennett, itu kita kebajak. Kebaca. Iya, kebajak orang, nggak ke Bennett. Jadi kita sekarang sering unggahnya itu di channel Padepokan Singa Allah. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Insya Allah itu yang terbaik. Channel kita Paguyuban Surya Kendal Besi diambil oleh orang, ya udah ikhlas saja lah. Itu insya Allah yang terbaik. Kita pikir positif segitu aja. Nah, mudah-mudahan nanti channel kita ini bisa naik lagi, yang Padepokan Singa Allah, insya Allah. Yuk, siap yuk. Kita akan menarik bangsa jin, salah satu jin di tubuh saudara kita yang di situ ahli peramal, ya. Peramal ternama. Nah, tapi kita tidak sebutkan namanya, kita ambil saja lewat fotonya dan kita tanya-tanya. Apa biasanya akhir tahun, awal tahun banyak job pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita nanti akan intip sedikit-sedikit sebenarnya bagaimana ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Tenang. Tenang. Awas, tenang. Tenang. Tenang dulu, Mbah. Kita cuma baik-baik saja, kita cuma silaturahim saja, Mbah. Enggak cari masalah. Tenang. Tenang, duduk tenang, Mbah. Tenang. Tenang, Mbah. Maaf mengganggu sebentar. Kurang ajar kamu. Ya. Saya minta maaf ya. Tenang Kamu sebentar. kurang ajar. Kenapa? Maksud kamu apa? Hah? Tenang. Enggak. Maksud kamu apa? Tidak maksud apa-apa. Tenang dulu, tenang. Kamu memanggil saya itu maksudnya apa? Saya cuma pengen bertanya-tanya saja. Ya. Minggir. Ya, sudah. Dengar. Ya, sudah. Tenang. Tenang dulu. Ini maksudnya apa ini? Hah? Ini maksudnya kepengen silaturahim sama mbahnya. Mbahnya jangan kayak gitu. Ya, tenang. Oh, kamu yang kayak gitu. Kamu sudah kurang ajar. Menarik saya, mendatangkan saya ke sini. Kamu itu paling kurang ajar manusia yang paling saya temui. Mereka itu datang ke rumah saya mohon bantuan saya. Kamu kok kesini? Datangan saya ke sini itu kan kurang ajar. Iya. Mau apa kamu? Mau menantang saya? Enggak menantang, Mbak. Saya cuma kepengen nanya-nanya. Menanya apa baik-baik. kamu? Hah? Ya makanya tenang dulu. Jadi biar Saya tidak melayani kamu. Ya karena saya mau datang ke tempatnya mbahnya karena terlalu jauh. Makanya mbahnya saja tertarik ke sini. Nanti mbahnya kalau sudah selesai kita kembalikan lagi. Gitu loh. Urusan kamu itu loh. Mau jauh mau dekat urusan kamu. Kalau kamu perlu datang ke tempat saya, bukan saya datang sini. Ya mbahnya nggak datang ke sini tapi mbahnya saya datangkan. Iya itu maksudnya. Kamu datang ke sini kan kamu kan. Wah. Ya. Ada kurang ajar dengan saya ini. Ya kalau mbahnya. Memangnya kamu ini siapa sebenarnya? Ha? Saya. Beraninya. Punya apa kamu? Saya Hendro, Mbah. Saya cuma punya Allah yang saya minta pertolongan Allah untuk menarik mbahnya datang ke sini. Hah? Ya, maaf sebentar. Mau apa? Mau nanya-nanya sebentar, saya nggak mau ngapa-ngapain. Nanya apa kamu? Yaudah, saya mau nanya kayak gini loh, Mbah. Tenang dulu, Mbah.
Tenang dulu. Kamu ini loh, Iya. tidak tahu siapa saya kamu ya. Siapa memangnya Mbah? Saya nih, Langit, Mbah Langit. Kiai Langit. Sangar temen Mbah ya, Kiai Langit. Iya, Iya Mbah ya wis dah. Loh, kalau namanya ada kiainya kok seperti itu Mbah? Kelihatannya galak. kenapa nggak boleh? Ya cuma nanya. Kamu Kiai siapa? Saya bukan kiai Mbah. Oh, kamu bukan Kiai kok manggil saya. Ya kenapa kamu bisa ketarik? Ya karena saya lebih sakti pada kamu. Ya kalau lebih sakti berarti kan harusnya bisa melepaskan diri dengan tarikan saya Mbah. Saya belum siap. Oh belum siap. Ya sudah. Berarti sakti yang belum siap. Ya itulah. Ya. Karena saya sedang nggak sakti Mbah, karena Allah ridho saja bisa menarik Mbahnya. Mau apa sebenarnya kamu? Hah? Mau ini loh Mbah. Mau urusan apa dengan saya? Ini Mbah Langit kayak gini. Mbah Langit itu memang di tubuh saudara saya itu memang sering bantu ya bagaimana? Saya? Iya. Duduknya yang santai Mbah kayak gitu nanti capek loh. Saya ini Mbah Langit, saya terbang. Oh terbang. Coba terbang kayak mana Mbah? Gak bisa ini. Oh ya sudah. Nggak bisa. Saya tidak bisa menyatu dengan tubuh ini. Ini siapa memang? Iya. Nggak apa-apa kalau mau dikeplakin nggak apa-apa Mbah itu. Mbah, gini Mbah, mau nanya Mbah. Apa? Pelakin itu apa? Apa? Pukulin. Siapa? Kamu mau dipukulin? Sini. Jangan Mbah. Gini Mbah. Kenapa mau dipukulin kamu? Nah, duduknya santai Mbah. Ini Mbah. Mbah, Kamu manggil saya, sebenarnya kamu persiapan. Ini gak ada persiapan sama sekali. Saya lihat ini tidak ada persiapan. Adanya apa ini? ya nanti Tidak apa-apa. panggil yang kedua kita persiapan. Biasanya apa saja yang disiapin Mbah? Loh, manggil saya itu ya. Pertama panggil lah. Setiap ruangan itu bau wangi lah buat saya. Ini tidak bau wangi sama sekali. Wangi bunga. Saya maunya ya. Iya. Wangi. Terus makanannya itu harus ada wedang-wedangan. Ya. Nah, itu harus. Itu harus Mbah. Harus. Ya besok Mbah kalau manggil yang kedua kali Mbah, disiapkan sajen. Ya Mbah ya. Gini mau nanya loh Mbah, Mbahnya itu kan sudah sama orang itu yang disebut paranormal itu sudah lama Mbah? Paranormal siapa? Ya sama mbahnya itu yang Mbah ikut sama itu. Ikut sama siapa? Ya namanya siapa itu? Biasanya dipanggil apa? Ki. Ki. Oh dipanggil Ki. Ya itu ikut sama Ki itu udah lama Mbah? Udah. Udah. Lihat tugasnya Mbah ngapain? Tugas saya Iya. membantu dia. Oh membantu. Ketika ada orang yang datang minta bantuan, Mbahnya yang kerja berarti. Iya. Nah ini Mbah mau nanya ini, saya nggak mau nanya yang melebar sih, saya cuma mau nanya ngeramal-ngeramal gitu Mbah. Biasanya kan Oh, kamu mau meramal. Oh, sudah itu. Saya sudah bocorkan ke dia. Oh. Gimana Mbah? Saya mau nanya-nanya ini. Nanya apa? Ya bisa lah, saya udah. Tentang ramalan besok itu kamu terus bertanya itu kan. Kenapa? Kamu ingin meramal kejadian besok tahun depan kan? Iya, itu tahun 2003 itu bagaimana ramalannya? Sudah saya tebak, itu sudah saya ramal. Hebat sudah. tidak? Sebelum kamu bicara saya sudah tahu. Hebat saya kan. Oh hebat sekali ya. Sudah saya tebak, sudah saya ramal. Oh, ya itu sebenarnya Siki itu kalau meramal itu apa memang dari bisikannya mbahnya? Iya, itu dari bisikannya saya. Yang dibisikkan di dalam hati sama pikirannya bagaimana, Mbak? Itu dua. Apa? Dari yang dia pelajari, Iya. pribon, Oh, iya. Huh? dan dari bisikan saya, Oh. pengaruh saya, menjadikan ucapan ramalan itu. Misalnya terjadi ramalan itu ya itu dari dua itu.
dari buku-buku itu, primbon-primbon itu, sama dari bisikan-bisikannya Iya. mbahnya ini. Apa ramalan itu selalu tepat, Mbah? Ya kalau saya ini ya tepat. Tidak pasti sih. Tidak pasti. Kalau bukan saya. Oh, kalau bukan mbahnya tidak pasti tepat. Tidak pasti. Tapi kalau mbahnya pasti tepat gitu. Tepat kalau saya. Tapi kemarin Tapi saya maaf, ramalan saya tergantung apa yang kamu berikan pada saya. Tepat atau tidaknya itu. Tapi ini loh Mbah, kalau mbahnya bilang pasti tepat kalau mbahnya yang ngeramal. Tapi kemarin saya tahu Siki itu ngeramal juga banyak yang nggak tepat. Itu gimana itu? Katanya selalu tepat. Ya itu kan namanya ramalan. Bisa iya bisa tidak. Gimana kamu? Nama ramalan tidak pasti, samar. Hanya menebak. Berarti ya sama dengan kayak anak-anak TK, Mbah. Anak-anak TK ya bisa kalau nebak. Berarti kalau benar ya kebetulan, kalau nggak benar ya memang kebetulan juga. Ya, bukan suatu keilmuan itu namanya. Ya iya, memang seperti ya itu keilmuan lah. Keilmuan ngelemboni. Tidak lemboni, dia menebak. Ya berarti kan bukan ilmu yang spesial, maksud saya kan kayak gini Mbak. Kalau memang di situ suatu keilmuan yang nyata, yang benar-benar bagus itu kan ditanya besok mau terjadi apa, terjadi ini itu benar semuanya, 100% benar, tidak ada yang meleset satupun. Nah itu baru benar keilmuan. Kalau kadang benar kadang enggak ya sama saja kayak anak TK sama-sama bisa nebak lah. Iya mereka itu kan judi, seperti judi aja, udah seperti itu. Kadang pas kadang enggak kayak gitu. Ya, kalau pas aja dia, kalau pas benar dia dapat hadiah. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya kalau misalnya kalau kita logika ya, kalau dia ramalan dia selalu benar, dia ahli ramal, dia punya ilmu ramal, ya dia bisa juga masang judi ya Mbak ya. Masang judi, wah nanti malam yang keluar ini nomor sekian. Karena ramalan dia benar 100%, dia pasang aja dah menang judi. Berarti kan ya hanya nebak saja lah. Ya Mbak. Ya. Ya Mbaknya ini punya ilmu apa coba? Kalau meramal itu yang bisikin Siki itu. Kan Ya saya tidak punya, saya punya ilmu. Ilmu apa? Ya Ilmu ramal. Namun nyatanya juga tidak pasti. Sering juga tidak pas ramalannya. Berarti kan sama saja. Sama saja kayak jin yang lainnya. karena saya tidak bisa melihat masa depan. Kalau pasti saya kan bisa, kalau yang pasti dia bisa melihat masa depan. Ya berarti sama saja kan, saudaraku. Berarti Saya ini kan antara dia yang dipelajari dengan pendapat saya. Adalah ramalannya dia itu. Tapi kan mbahnya aslinya nggak bisa lihat masa depan. Nggak bisa lihat masa depan. Iya memang saya jujur tidak bisa melihat masa depan. Tidak bisa melihat sebelum hal kejadian kan? Tidak, malah saya persiapkan sebelum kejadian itu supaya jelek. Ya kan berarti sama saja dengan orang nebak-nebak biasa nggak? Gitu loh. Ya tapi ingat ya, memang saya tidak bisa melihat masa depan. Tapi saya bisa merusak masa depan. Maksudnya bisa merusak masa depan? Dengan ramalan itu? Dengan ramalan itu? Ramalan. Oh, jadi orang-orang yang percaya jadi sesat sama. Ya. Memang saya tidak bisa melihat depan, tapi saya bisa merusak masa depan. Oh, berarti mbahnya itu nebak-nebak itu biar pada percaya, jadi merusak akhlak mereka yang pada percaya ramalannya mbahnya. Iya. Percuma saja sekarang manusia-manusia itu bagus-bagus wajahnya. Akhlaknya itu udah rusak. Kalah dengan Hanoman. Maksudnya kalah dengan Anoman bilang ini. Kamu tahu Hanoman itu? Nggak tahu. Hanoman nggak tahu? Enggak, kuda. Hanoman. Kedak putih. Monyet. Ya, monyet. Monyet putih itu dia buruk monyet loh. Iya. Dia tuh baik. Iya. Baiknya dia itu
nolongin Sinta. Iya. Walaupun wajahnya buruk, dia baik. Oh. Nah terus? Ya sekarang banyak itu baik-baik. Tapi akhlaknya buruk. Oh seperti itu. Nah ini mbahnya ini berarti merusak akidah, merusak akhlak. Nah itu. Tujuannya mbahnya gitu. Nah. Berarti mbahnya asli ini ya tidak bisa lihat masa depan kan ya, saya pertegas ya. Hanya waton tebak-tebak saja gitu ya. Tidak, saya tidak bisa. Yang saya bisa hanya merusak masa depan manusia. Akhlak masa depan manusia supaya tahun ke tahun manusia itu semakin jauh dari Tuhannya Allah. Tuhannya dan membuat kekacauan antara manusia sendiri. Itu yang saya persiapkan. Ya. Mbak Caca, saya pengen nyoba Mbak. Apa? Kalau mbahnya itu benar-benar ahli peramal ya, ahli peramal. Saya pengen nanya, diramalkan besok tahun 2024 presidennya siapa kira-kira Mbak? Loh, itu saya belum meramal. Oh belum meramal. Tapi mbahnya bisa nggak ngeramal sekarang? Itu saya ya belum bisa. Oh belum bisa. Saya baru menyiapkan 2023. Oh lagi ngucapin tahun 2003. Ya coba sekarang saya mau nanya, tahun 2023 presidennya siapa Mbak? Yang jelas itu bukan saya. Yang ngerti, kamu jadi presiden ya repot. Dan juga bukan kamu. Pengen tahu? Siapa? Saya bisa Mbak, pasti Siapa presiden? Pak Jokowi. Siapa itu? Ya saya presiden sekarang karena belum diganti tahun 2023. Oh iya. Iya. Saya tidak tahu lah, saya tidak Iya. mencampur urusan presiden apa. Iya sudah. Raja saya sendiri saya tidak tahu. Ya. Rahasia kamu juga nggak tahu malah ngeliat. Karena saya rajanya. Oh, gitu ya udah. Berarti si Ki itu yang mbahnya bantu itu cuma dibohongin dok sama mbahnya. Tidak saya bohongi. Terus? Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak membohongin. Terus? Saya cuma menuntun dia. Iya. Karena dia sudah berbakti pada saya. Menuntun bagaimana? Ya apa yang dia inginkan saya tuntun. Dia inginnya apa? Oh, meramal. Meramal, saya tuntun. Dengan usaha saya. Tapi bener nggak mbahnya bisa melihat? Pasti salah satu benar. Salah satu benar kan belum pasti. Itu pasti ya, pasti akan jadi. Dan itu pun saya meramal saya bisa tidak meleset. Tapi saya lihat kemarin banyak meleset juga. Besok tidak. Besok tidak ya. Yang sudah terjadi aja banyak meleset. Ya ada yang benar, ada yang meleset. Berarti ya Karena sama. setiap tahun itu kejadiannya sama. Lah ya berarti intinya kalau apa tidak pasti berarti ya suatu kebetulan saja. Iya, makanya itu saya tidak meleset karena setiap tahun itu kejadiannya itu sama. Berarti intinya banyak itu intinya menggiring para bangsa manusia biar sesat, biar percaya dengan ramalannya si Ki itu yang mbahnya bisikin. Intinya kayak gitu untuk dengan percaya ramalan akan melanggar aturan Allah karena di Islam itu tidak diperbolehkan yang namanya ramalan-ramalan seperti itu. Ya, Mbah. Karena tidak ada yang tahu masa depan, tidak ada yang tahu hal kejadian-kejadian yang belum terjadi, hanya Allah yang tahu. Tapi kan saya kan itu tujuannya buat hati-hati kamu juga. Buat apa? Supaya kamu hati-hati juga. Hati-hati gimana? Malah was-was? Iya. Karena nanti akan seperti ini, nanti seperti ini, kamu akan seperti ini. Wah, udah ketakutan jadi hatinya was-was. Kan mengingatkan kamu saya. Hah? Mengingatkan kamu. Itu bukan mengingatkan. Kalau mengingatkan beda lagi, bukan meramal. Mengingatkan, ya misalkan kamu besok mau ke Jakarta, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Nah itu mengingatkan. Jangan kamu kalau ke Jakarta nanti akan jatuh, nanti kamu akan tidak punya makan. Nah itu kan beda, itu ramalan malah menakutkan kan gitu. Seperti itu.
Sudahlah, tukang lembuni ini bukan tukang ramal. Ya. Saya bukan ramal, saya membantu manusia. Oh, membantu manusia, ya sudah. Ya sudah, saudaraku, ini memang tidak ada ramalan karena tidak ada yang tahu yang sebelum terjadi. Ya ini kerjaannya setan ya gitu, cuma menyesatkan. Sudah, tak balikin sana. Memang saya tugas menyebarkan berita bohong. Iya. Ya kan menyebarkan, memberitahu berita bohong. Ayo cepat keluar. Kamu berani bentak-bentak saya? Oh ya enggak, maksud aja cepat keluar. Mas. Saya tiup kamu kon. Coba ditiup apa kontol. Bisa dibalikin aja lah. Apa ini? Alhamdulillah saudaraku, ternyata memang peramal itu hanya tebak-tebak saja. Karena tidak ada yang tahu kejadian-kejadian yang belum terjadi, hanya Allah saja yang. Jadi kita jangan tertipu dengan ramalan-ramalan karena tidak dibenarkan ramalan-ramalan itu. Kita menjalani hidup ini mengalir. Meninggalkan larangan, menjalankan perintah Allah, sudah mengalir saja. Insya Allah akan terjadi yang terbaik untuk kita. Saya, Pak Guyuban Surya Kendil Besi, Hendrun Cahyono, segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.